Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan melanjutkan mengenai bagaimana cara atau tips untuk mendapatkan nilai IPK tinggi hingga menjadi wisuda terbaik. Nah, video ini merupakan tips yang kedua, yaitu mengenai tugas makalah dan tugas artikel. Namun tugas makalahnya itu saya sudah buat ya sebelumnya, jadi kalian tinggal tonton saja di YouTube saya. Kemudian sekarang ini mengenai bagaimana cara membuat tugas artikel dengan benar. Seperti itu. Baik, langsung saja pada artikel. Perlu kalian ketahui bahwasanya artikel itu tanpa disampul, beda dengan makalah. Kalau makalah harus disampul, kalau artikel tidak usah disampul. Jadi kalian harus langsung ke judul artikel. Misalkan contohnya mengenai spiritualitas pendidikan agama Islam menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas. Kemudian nama kalian, setelah itu prodi kalian, kemudian di bawahnya nama kampus kalian. Jadi langsung ke intinya seperti itu. Nah, setelah itu abstrak. Nah, apa saja atau bagaimana cara membuat abstrak? Nah, isi abstrak tersebut kita harus sesuaikan dengan judul. Misalkan judulnya mengenai spiritualitas pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas. Apa sih spiritualitas pendidikan Islam? Kok kayaknya saya itu baru dengar seperti itu. Tapi kan dosen sudah memberikan judul seperti itu. Nah, bagaimana lagi kita harus membuatnya seperti itu. Jadi, abstrak itu merupakan sebuah gambaran umum atau penjelasan umum mengenai spiritualitas pendidikan Islam. Tentunya kita harus buat bahwasanya pendidikan itu sangat penting bagi semua manusia, tentunya bagi peserta didik, dan yang nantinya akan diterapkan di masyarakat seperti itu. Yang mana bahwasanya pendidikan itu kan banyak artinya seperti itu. Ada yang memaknai taklim, ada yang memaknai tarbiyah, ada yang memaknai takdib seperti itu. Nah, karena di sini spiritualitas pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas, jadi kita harus sesuaikan dengan judulnya bahwasanya menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas itu pendidikan Islam itu dimaknai sebagai takdib atau adab seperti itu. Nah, cukup itu saja abstrak. Karena ini kan merupakan gambaran secara umum. Oh iya, sebelum kita membuat artikel itu kan kita itu harus menemukan referensi terlebih dahulu dan membacanya. Tidak langsung membuat artikel, tidak langsung membuat abstrak bahwasanya pendidikan itu seperti itu. Tidak. Yang mau diisi penjelasan di abstrak itu kan kita harus membaca terlebih dahulu, kita harus mengetahui terlebih dahulu tanpa kita harus mendalami. Karena di sini kan hanya abstrak saja, ya kita sekedar membacanya saja seperti itu. Nah, intinya yang pertama itu kita harus menemukan referensinya terlebih dahulu dan kita membaca sedikit untuk menemukan abstraknya seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai kan di bawah abstrak itu ada kata kunci. Nah, kata kuncinya itu kita harus sesuaikan dengan judulnya juga, karena kan judulnya mengenai spiritualitas pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas. Jadi kata kuncinya itu spiritualitas kemudian pendidikan Islam. Apa sih tujuan dari kata kunci itu? Tujuan dari kata kunci itu supaya kita nantinya dalam penjabaran isi artikel kita tidak menyeleweng dari kata kunci itu. Yang pertama kata kuncinya adalah spiritualitas. Kita itu cari makna spiritualitas itu apa maksudnya seperti itu. Kemudian pendidikan Islam seperti itu. Nah, karena kedua-duanya kita sudah temukan, kemudian menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas mengenai spiritualitas pendidikan Islam ini seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai pendahuluan. Nah, kemudian bahwasanya ya pendahuluan itu tidak sama dengan latar belakang yang ada di makalah. Kalau latar belakang di makalah kan diberikan referensi boleh, tidak diberikan referensi itu boleh. Namun kalau bisa ya diberikan referensi minimal satu saja seperti itu. Dan itu penjelasannya hanya sedikit. Beda lagi dengan artikel. Kalau artikel itu pendahuluan atau latar belakang itu ya maksimal lah 10 referensi seperti itu. Beda jauh kan kalau di makalah itu hanya satu referensi, kalau di artikel itu ada 10 referensi. Terus kita dapat dari mana referensi itu? Bagaimana cara membuatnya? Jadi di pendahuluan atau di latar belakang itu ada 3 nih tipsnya supaya banyak referensinya. Yang pertama isinya mengenai pentingnya kita
tentang judulnya, pentingnya judul tersebut. Karena judulnya mengenai spiritualitas pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas, jadi pentingnya spiritualitas pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas. Kembali kepada yang awal penjelasan saya, bahwasanya kalau kita membuat artikel itu kita harus membacanya terlebih dahulu. Jadi kita tahu bahwasanya spiritualitas pendidikan Islam itu menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas, bahwasanya menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas itu makna pendidikan itu diartikan semana takdib, dimaknai sebagai makna takdib, karena hanya mengetahuinya saja itu tidak cukup tanpa kita menerapkannya, seperti itu. Nah, kemudian itu kan sudah dapat tuh referensinya, dan kalian jangan hanya ambil satu referensi saja, tapi kalian ambil minimal ya 5 kalau menemukannya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, isi dari pendahuluan itu adalah dasar. Maksudnya dasar ini adalah landasan, karena kalau tidak ada dasar maka orang yang membacanya itu tidak akan percaya, seperti itu. Baik dasar itu diambil dari Al-Quran, baik dasar itu diambil dari hadis, baik itu dasar itu diambil dari Undang-Undang Dasar, seperti ini ya. Karena kan kalau sudah ada dasar maka orang yang membacanya pasti akan percaya, seperti itu. Nah, itu kan juga sudah ada referensi. Tentunya kita referensinya juga jangan hanya ambil satu saja. Ya, kalau kalian pengen lebih baik lagi, dasarnya ditaruh semua. Kita ambil dasarnya dari Al-Quran, itu referensinya kan sudah beda lagi. Kemudian ambil dari hadis, kemudian ambil di buku beda lagi. Kemudian dasarnya ambil di Undang-Undang Dasar. Nah, itu kan referensinya juga beda lagi. Nah, itu sudah ada 3 referensi dan juga ada 3 dasar. Semakin kuat orang yang membacanya kalau sudah semakin kalian memperbanyak dasar yang kalian ambil di referensi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, isi dari pendahuluan itu mengenai fenomena mengenai spiritualitas pendidikan Islam. Bahwasanya kan pada sekarang ini kan pendidikan itu kalau hanya dimaknai mengenai ilmu, yaitu taklim, ya kita hanya mendapatkan ilmunya saja. Beda lagi dengan menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas, bahwasanya menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas itu kan pendidikan itu bukan hanya sekedar dimaknai ilmu, tapi juga adab. Jadi ilmu kita dapat dan kita diterapkan juga supaya akhlak kita menjadi baik, seperti itu. Kemudian setelah abstrak, terus pendahuluan, kemudian langsung ke intinya. Kalau di makalah itu bab 3, yaitu pembahasan. Tapi kalau di artikel itu langsung ke intinya. Terus mau diisi apa saja sih intinya? Karena tidak ada babnya, seperti itu. Kalau di makalah kan sudah jelas. Yang pertama mengenai pengertian, mengenai landasan, dan mengenai ciri-cirinya. Dan isinya yang mengenai ketiga-tiga ini. Tapi kan kalau artikel beda lagi. Kalau artikel itu kan hanya diberikan satu judul, yaitu mengenai spiritualitas pendidikan Syekh Muhammad Naqub Alatas. Tentunya kita yang membuatnya akan bingung, mau diisi apa yang akan dijelaskan. Nah, seperti yang awal, bahwasanya kalau membuat artikel itu kita harus menemukan referensinya terlebih dahulu. Tapi di referensinya ini tidak akan ada yang menjelaskan mengenai spiritualitas pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas. Itu tidak akan menemukan di buku manapun, itu tidak akan menemukan seperti itu. Cuman di buku ini menjelaskan mengenai riwayat hidupnya, pendidikannya, kemudian adab menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas. Nah, terus bagaimana kita cara menjelaskan mengenai spiritualitas pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas? Maka kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya itu kan ada spiritualitas, ada pendidikan Islam. Kita itu harus menjelaskan terlebih dahulu apa itu spiritualitas, apa itu pendidikan Islam. Kalau kedua-duanya kita sudah pahami, maka kita akan lebih mudah untuk membuat isi dari spiritualitas pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Naqub Alatas. Nah, spiritualitas itu kan mengenai keagamaan atau tingkah lakunya kan seperti itu, sesuai dengan keagamaan. Kemudian mengenai pendidikan Islam itu kita harus cari bahwasanya pendidikan Islam itu ada yang dimaknai secara tarbiyah, ada yang dimaknai secara taklim, ada juga yang dimaknai secara takdzib. Nah, di situ nantinya karena kita sudah membaca referensi dari Syekh Muhammad Naqub Alatas dan
menurut Syed Muhammad Naqub Alatas itu bahwasanya pendidikan Islam itu lebih cocok dimaknai dengan kata ta'dib atau adab. Nah, di situ sudah masuk. Nah, jadi karena kita sudah paham bahwasanya spiritualitas pendidikan Islam menurut Syed Muhammad Naqub Alatas itu bahwasanya Syed Muhammad Naqub Alatas itu lebih setuju dan lebih cocok memaknai pendidikan itu dengan kata ta'dib atau adab. Nah, nantinya penjelasannya sesuaikan dengan referensinya, dan di buku itu pasti ada bahwasanya menurut Syed Muhammad Naqub Alatas itu tentang adab. Nah, di situ isinya. Kalau misalkan kita masih bingung mau diisi apa intinya, kita lihat contoh artikel orang lain di Google seperti itu. Jadi kita harus searching di Google untuk mengetahui contoh-contoh artikel mengenai spiritualitas pendidikan Islam, dan tentunya itu pastinya banyak. Karena kan yang membuat judul itu kan bukan hanya di kampus kita sendiri, tapi di kampus-kampus lain tentunya akan membuatnya, dan isinya itu berbeda-beda sesuai dengan kalian yang akan mengisinya nantinya seperti itu. Untuk supaya lebih yakin lagi mau ditaruh apa isi dari spiritualitas pendidikan Islam menurut Syed Muhammad Naqub Alatas di artikel kalian, maka salah satu caranya juga kalian bisa searching di Google supaya kalian punya pandangan untuk mengisi dari pokok artikel kalian mengenai spiritualitas pendidikan Islam menurut Syed Muhammad Naqub Alatas. Langsung kita pilih yang ini ya. Pendidikan Islam dalam perspektif Syed Muhammad Naqub Alatas. Nah, di sini isinya tentang latar pendidikan Syed Muhammad Naqub Alatas. Kemudian yang kedua tentang pendidikan Islam dalam perspektif Syed Muhammad Naqub Alatas. Kemudian relevansi konsep pendidikan Islam dalam perspektif Syed Muhammad Naqub Alatas bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Ini kan yang artikel ya, jadi kalian bebas mau ambil judul yang kalian buat sendiri, yaitu tentang langsung saja ke spiritualitas pendidikan Islam, atau kalian ambil salah satu dari judul salah satu artikel orang lain ya, yaitu mengenai relevansi konsep pendidikan Islam dalam perspektif Syed Muhammad Naqub Alatas. Ini masih satu artikel. Kalau kalian masih bingung, maka kalian bisa lagi cari yang lain. Ya, intinya seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh artikel orang lain mengenai spiritualitas pendidikan Syed Muhammad Naqub Alatas. Ada yang menulis karya-karyanya, ada yang menulis riwayat pendidikannya, dan juga langsung ke spiritualitas pendidikan Islam, ada relevansinya, seperti itu. Tergantung kepada kalian yang ingin membuat dan referensi yang kalian juga penuhi atau yang ada seperti itu. Tidak perlu diambil ruwet dan diambil pusing, karena yang mau diisi itu hanya tergantung kepada kalian, itu bukan tuntutan dari dosen. Intinya judulnya kena seperti itu, yaitu tentang spiritualitas pendidikan Syed Muhammad Naqub Alatas. Kalau hanya mau diisi seperti itu ya silahkan, tapi kan hanya sedikit referensinya. Jadi untuk mempertebal referensi artikel kalian, jadi kalian boleh diisi pertama ya, boleh kalian isi riwayat hidupnya, kemudian riwayat pendidikannya, kemudian langsung ke spiritualitas pendidikan Islam, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Kesimpulan di sini langsung ditulis kesimpulan ya. Beda lagi dengan makalah. Kalau makalah kan ada bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Kalau artikel langsung habis dari penjelasan langsung kesimpulan. Misalkan isinya ada 3, yaitu mengenai riwayat hidupnya, mengenai pendidikannya, kemudian mengenai spiritualitas pendidikan Islam, maka kesimpulannya ada 3 paragraf atau 3 penjelasan atau 3 kesimpulan. Tidak usah banyak-banyak karena ini kesimpulan, dan tentunya menggunakan bahasa atau kata-kata kalian sendiri. Kemudian setelah kesimpulan langsung ke referensi tanpa saran. Referensinya kalian taruh semua seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Oh iya, mengenai bagaimana cara atau tips untuk mempresentasikan artikel dengan sukses, itu sama halnya dengan video sebelumnya ya. Bagaimana cara mempresentasikan makalah dengan sukses. Tipsnya sama halnya dengan video sebelumnya.
Saya taruh linknya di bawah ya teman-teman. Jangan lupa kalian tonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.